Saudaraku, Paulus patuh pada suara Roh Kudus. Jangan masuk ke Asia, tidak. Jangan masuk Bitinia, tidak. Dia patuh. Lalu dia jalan terus sampai pada suatu malam di Troas. Sampai dia di Troas, dia melihat penglihatan daripada Tuhan. Karena kita patuh, Tuhan mau memimpin kita, amin. Karena kita patuh, Tuhan akan memimpin kita, amin. Tapi kalau niat hati kita, kalau enak okelah, kalau nggak enak nggak usah. Aku mau melakukan kehendakku, Tuhan tidak akan bicara. Tapi kalau niat hati kita bagaimanapun Tuhan, asal itu kehendakmu, aku mau mengetahui kehendakmu, aku akan patuhi, maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya, amin. Tuhan tidak mau hati yang separuh-separuh. Tuhan tidak mau hati yang suam-suam, enggak. Demikian kalau saudara mau hikmat, apa pun harganya Tuhan, puasa pun harganya Tuhan. Aku mau hikmat daripadamu Tuhan, Engkau harus berikan hikmatmu Tuhan, aku membayar harganya, maka Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada saudara, amin. Haleluya. Nah, memang seharusnya anak-anak Tuhan, saudaraku, mematuhi suara Tuhan, amin. Ya, saudara, Paulus tidak seperti kebanyakan saudara penginjil sekarang ini. Dia dengar suara Tuhan, kemana pergi Tuhan, kemana, kalau demikian kemana. Tuhan bilang jangan masuk Asia, oke Tuhan. Tuhan bilang jangan masuk Bitinia, oke, tapi kemana? Paulus tidak berkata, Tuhan bukankah Matius 28, Tuhan Yesus, Engkau sendiri berkata Tuhan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Bukankah Asia berarti seluruh dunia? Maka aku bisa pergi ke sana. Bukankah firman Markus 16, beritakan Injilku ke seluruh penjuru bumi? Bukankah Asia masuk penjuru bumi itu kan? Jadi berarti aku bisa ke sana. Itu yang menjawabkan banyak penginjil gagal. Karena dahulu saya pasti gagal kalau saya terus masuk kota Medan. Tapi Tuhan pimpin saya ke desa, saya tunduk kepada Tuhan. 14 tahun di desa. Nah, saya banyak belajar dari Tuhan karena saya patuh, saudara. Tuhan mengajari saya. Dan saya katakan pada saudara, pelayanan desa-desa bukan pelayanan yang ringan. Bukan. Banyak orang separuh jalan saja melayani desa kemudian mundur karena berat. Lebih enak melayani di kota. Tetapi Tuhan melihat kepatuhan dan Tuhan menghargakan kepatuhan, amin. Ya. Lalu Tuhan bicara, Tuhan mengajari. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah kamu meraskan hatimu. Seperti bangsa Israel di padang gurun, di mana mereka mengeraskan hati lalu mati di padang belantara. Kalau kita mengeraskan hati terhadap suara Tuhan, maka suara Tuhan tambah jarang kedengaran, lama-lama tidak kedengaran lagi. Tidak akan kedengaran lagi. Oleh sebab itu taati suara Tuhan, patuhi suara Tuhan. Maka Tuhan tidak keberatan memberikan penglihatan, memberikan mimpi. Bukankah Tuhan berjanji waktu pemberian Roh Kudus, turuna-turuna makan mimpi, berbagai-bagai mimpi. Tuhan melihat berbagai-bagai penglihatan. Mana penglihatan, mana mimpi? Tuhan akan pimpin kita, tidak mungkin tersesat, saudara. Mana kita sungguh-sungguh. Nah, coba sekiranya Paulus mengeraskan hati waktu itu, pergi ke seluruh dunia, Asia masuk dunia juga, oke, masuk. Pasti Paulus mengalami kesulitan dan gagal. Bisa jadi saudaraku, Paulus mundur. Tetapi Paulus, saudaraku, sudah mengerti lebih baik patuh. Patuh. Dia patuh kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan bicara dalam hati nurani kita, amin. Ya, di dalam ini dia bicara. Apakah kita mau mendengar, saudaraku, atau kita mau menjawab pada Tuhan? Saya katakan pada saudara, janganlah menjawab pada Tuhan. Nak nempil jawaban kita. Lebih baik patuh, itu paling baik.
Jadi Paulus, saudaraku, mematuhi suara Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Lalu Tuhan bicara kepada dia melalui penglihatan yang begitu jelas. Dia adalah orang Makedonia. Lalu dia mengambil kesimpulan, mari segera. Dan dia segera berangkat. Dikatakan ada tulis segera di situ, saudara. Tidak berlambat-lambat. Dalam ayat 10 dikatakan, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Segera. Dia tidak berlambat-lambat. Sama sebagaimana suara Tuhan datang kepada Filipus, pergilah ke jalan lurus. Filipus segera pergi, segera mematuhi. Kalau dia lambat sedikit saja, kereta sudah lewat. Kalau dia berjalan santai-santai, saudaraku, tidak bersemangat jalannya, kereta lewat. Saudaraku. Tuhan hanya mengendaki pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh, pelayan-pelayan yang bersemangat buat Tuhan. Saudaraku. Itulah dia pelayan yang dipakai Tuhan pada akhir zaman ini. Saudaraku. Amin. Bisa diandalkan, amin saudaraku. Bisa diandalkan. Bisa dipercayakan Tuhan satu tugas. Saya harap saudara bisa diandalkan Tuhan untuk membangun KKS saudara masing-masing, amin. KKS saudara berbuah, saudaraku. Nah, saudara, jadi apa yang kita dapat pada hari ini, saudaraku, setiap anak Tuhan harus memiliki roh penginjilan yang menyala-nyala, amin. Tiap-tiap KKS harus mengabarkan Injil. Tiap-tiap KKS harus punya jiwa baru tiap-tiap minggu, amin. Oleh sebab itu tiap-tiap anak-anak Tuhan jadi saksi Tuhan, amin.